Anda tadi marah-marah di telepon, kalau katanya saya harus bertanggung jawab karena menghamili 3 anak gadisnya. Oh, berarti ini yang 3 anak gadisnya. Makanya saya tuh malu dengan orang lain, tetangga, saudara, semuanya. Saya udah bikin malu dengan kamu ya. Lah malu gimana pakai, mohon maaf. Ini kan ambil anak saya. Lah yang nggak tahu pakai siapa yang ngamilin. Kang Ujang jangan bohong. Saya bicara sendiri. Kang Ujang jangan pura-pura nggak tahu. Jangan pura-pura Hamilin. Pura-pura nggak tahu. Emang yang biasa lah begitu. Sama saya nggak bisa dibiasain begitu. Pak, yang saya kesini aja nih baru Pak malam ini. Sekarang saya mau tanya, Anda mau tanggung jawab nggak dengan anak-anak saya? Nah, benar itu. Tanggung jawabnya gimana saya, Ibu? Saya kesini aja baru. Saya ini juga belum kenal siapa namanya. Deh. Masa ya tadi baru ngakuin udah lupa sekarang? Terus kemarin rambutnya gondrong, terus sekarang kenapa botak sama pakai sabun? Nah, udah jelas kan. Saya tanggung dulu dan Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah ketika Kang Ujang Bustomi ingin bertabayun kepada Kiai Kosim yang telah memfitnah dirinya. Kiai Kosim meminta pertanggungjawaban Kang Ujang yang katanya telah meniduri 3 putrinya hingga hamil. Karena sang putrinya berkata bahwa orang yang menghamilinya adalah orang bernama Ujang Bustomi. Bagaimana sebenarnya kronologi dari fitnah keji terhadap Kang Ujang Bustomi ini? Dan apa pula yang kemudian akan Kang Ujang lakukan? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya saudara Ujang, saya nikahkan dengan ketiga putri ini dengan mas kawin 50 ribuan dibayar kontan.
Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Orang yang berduel hebat dengan Kang Ujang itu adalah seorang kiai yang biasa menjadi penghulu dalam setiap pernikahan. Dan kedatangannya adalah atas permintaan Kiai Kosim agar menikahkan ketiga putrinya yang mengaku dihamili oleh seseorang yang bernama Ujang Bustomi. Dan karena mendapatkan pengakuan dari tiga putrinya tersebutlah, Kiai Kosim menjadi sangat bersedih, sekaligus marah. Dia tidak menyangka, Kang Ujang yang diketahuinya adalah seorang kiai padepokan itu begitu teganya meniduri hingga hamil ketiga putrinya. Sebab itulah Kiai Kosim tidak ingin banyak bicara lagi. Dengan kemarahannya yang besar, Kiai Kosim kemudian menelepon Kang Ujang lewat kameramennya. Kiai Kosim mengatakan bahwa Kang Ujang harus bertanggung jawab karena telah menghamili tiga putrinya. Kiai Kosim meminta agar Kang Ujang segera datang ke rumahnya. Karena kalau tidak, Kiai Kosim mengancam kepada Kang Ujang Bustomi. Kiai Kosim akan membawa warga satu kampungnya untuk mendatangi padepokan Kang Ujang, dan memaksanya untuk melakukan pernikahannya saat itu juga. Kang Ujang pun merasa sangat bingung dengan situasi tersebut. Di satu sisi Kang Ujang merasa prihatin dengan hal yang dialami keluarga Kiai Kosim. Namun di sisi lain, Kang Ujang juga merasa tidak melakukan apa-apa dengan ketiga putrinya. Kang Ujang sama sekali belum pernah kenal dengan Kiai Kosim juga keluarganya. Bagaimana mungkin, Kang Ujang dituduh begitu saja telah menghamili ketiga putrinya. Kang Ujang pun merasa aneh dengan hal yang dialaminya. Maka tidak ingin masalahnya menjadi berkepanjangan. Kang Ujang pun ingin segera menyelesaikan masalah tersebut. Kang Ujang juga tidak ingin jika Kiai Kosim nekat mengajak warga satu kampungnya untuk menggeruduk padepokannya. Maka datanglah Kang Ujang ke rumah sang Kiai kampung yang cukup dihormati itu. Dan ketika Kang Ujang sampai di rumahnya, ternyata Kiai Kosim telah menyiapkan segalanya untuk menikahkan Kang Ujang dengan ketiga putrinya itu. Di sana sudah ada penghulu yang sudah disiapkan untuk menikahkan mereka. Tampak pula istri Kiai Kosim yang terlihat sangat marah kepada Kang Ujang Bustomi. Perempuan itu berkata, mengapa Kang Ujang Bustomi yang adalah seorang ustadz itu tega meniduri tiga putrinya bergantian? Tiga putrinya itu sekarang hamil, dan Kang Ujang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kang Ujang pun mencoba untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Kang Ujang berkata, mengapa Kiai Kosim menuduh dirinya telah menghamili putrinya? Kiai Kosim tahu bahwa sebelumnya belum pernah bertemu dan mengenal dirinya. Kang Ujang sekalipun juga belum pernah datang ke rumahnya. Mengapa Kiai Kosim semudah itu menuduh dirinya? Kiai Kosim pun mengatakan, dia melakukan hal tersebut adalah karena diberitahu oleh ketiga putrinya. Mereka mengaku terkena gendam dan ditiduri oleh seseorang yang bernama Ujang Bustomi. Ujang Bustomi itu sering datang ke rumahnya ketika Kiai Kosim dan istrinya sering keluar karena banyak kegiatan. Sebab itulah dia kemudian meminta Kang Ujang untuk langsung melakukan pernikahan saat ini juga. Kang Ujang pun mencoba berkata kepada ketiga perempuan muda itu. Seharusnya mereka mengenal Ujang Bustomi yang meniduri mereka. Benarkah Ujang Bustomi yang mereka maksud itu adalah dirinya? Perempuan tersebut pun mengatakan bahwa memang Kang Ujanglah yang telat menidurinya. Walaupun mereka juga berkata bahwa Kang Ujang yang menidurinya itu sebenarnya berambut gondrong. Namun mereka meyakini Kang Ujang sengaja menyukur gundul rambutnya untuk mengelabuhi dirinya dan keluarganya. Dan mendengar perkataan tiga putrinya yang demikian, Kiai Kosim pun menjadi tidak ingin bersabar lagi. Dia kemudian meminta penghulu agar segera menikahkan mereka. Kang Ujang pun mencoba untuk memberi penjelasan bahwa sesungguhnya lah dia tidak pernah tidur dengan tiga putrinya. Bisa jadi ada orang yang mengatasnamakan Kang Ujang Bustomi untuk melakukan kebejatannya. Apalagi putrinya juga mengatakan bahwa Ujang Bustomi yang dia maksudkan itu berambut gondrong. Sedangkan dirinya sejak dulu telah berambut botak. Kiai Kosim dan istrinya sedikit pun tidak peduli dengan perkataan Kang Ujang Bustomi. Mereka sangat yakin dengan perkataan putrinya.
Dia menuduh botaknya Kang Ujang itu hanya disengaja untuk mengelabuhi dirinya dan 3 putrinya. Kiai Kosim tidak ingin banyak bicara lagi. Apapun yang terjadi, malam ini Kang Ujang harus menikahi 3 putrinya. Dia tidak ingin mendapatkan rasa malu yang besar di tengah masyarakat bahwa putrinya telah hamil tanpa ada suaminya. Dan mengetahui Kiai Kosim yang sudah tidak bisa diajak bicara itu, Kang Ujang pun menjadi bingung harus melakukan apa. Akan tetapi badan sudah terlanjur basah. Kang Ujang yakin ada banyak misteri yang ada dalam kejadian ini. Kang Ujang menjadi sangat penasaran dan ingin membongkar sebenarnya apakah yang sedang terjadi. Kang Ujang pun merencanakan misinya. Kang Ujang mencoba untuk mengikuti kehendak Kiai Kosim. Dia bersedia melakukan ijab kabul, dan itu hanya dilakukan oleh dirinya dan ketiga putrinya, juga dengan Bapak Penghulu saja. Kiai Kosim pun memenuhi permintaan Kang Ujang Bustomi. Maka dimintalah Kang Ujang masuk ke dalam ruangan, bersama 3 putrinya dan sang penghulu. Dan di saat itulah Kang Ujang kemudian memulai misinya. Ketika Kang Ujang dipegang tangannya untuk diijabkan oleh Kiai Penghulu, Kang Ujang sudah bersiap dengan rencananya. Kang Ujang ingin memberikan pelajaran kepada penghulu yang diyakini gadungan itu, juga ingin menyadarkan 3 putri Kiai Kosim. Pak Kiai Penghulu dan asistennya itu berusaha untuk memberikan perlawanan. Akan tetapi, sedikit ilmu yang mereka miliki ternyata belum cukup untuk melawan Kang Ujang Bustomi. Sehingga dengan beberapa jurus saja, ilmu hikmah Kang Ujang sudah mampu menumbangkan mereka. Dan setelah sang Kiai Penghulu dan asisten itu berhasil dilumpuhkan,
Kang Ujang pun mencoba kembali berkata kepada putri Kiai Kosim. Kang Ujang meminta mereka berkata jujur di hadapannya. Benarkah orang yang menghamili mereka itu adalah Kang Ujang dirinya? Setelah itulah sang perempuan menunduk dengan rasa malu, kemudian berkata, bahwa Ujang Bustomi yang meniduri mereka itu adalah bukan Kang Ujang Bustomi yang kini ada di hadapannya. Lalu mengapa tadi bilang di hadapan orang tuanya, bahwa Kang Ujang dirinya yang melakukannya, kata Kang Ujang dengan kesal. Perempuan tersebut berkata, mereka terpaksa berkata itu karena agar segera bisa menikah. Ujang Bustomi yang menghamilinya itu sudah tidak datang lagi, dan nomor ponselnya pun juga sudah tidak bisa dihubungi. Sehingga dia menerima saja setiap orang yang bisa menjadi suaminya. Maka setelah mendengar pengakuan jujur dari perempuan putri dari Kiai Kosim itu, Kang Ujang pun segera mendatangi Kiai Kosim dan istrinya. Kang Ujang ingin menyampaikan bahwa dia telah mendengar perkataan jujur dari para putrinya, bahwa sebenarnya Ujang Bustomi yang menghamili putrinya itu bukan dirinya. Dia adalah Ujang Bustomi lain yang menggunakan namanya untuk melaksanakan perbuatan bejatnya. Kang Ujang pun memberikan pelajaran kepada Kiai Kosim dan istrinya yang masih keras kepala itu. Mereka tetap memaksa Kang Ujang, karena merasa malu dengan keadaannya. Bahkan mereka rela jika ketiga putrinya menjadi istri Kang Ujang semuanya. Maka setelah menundukkan mereka, Kang Ujang pun kembali berkata kepada Kiai Kosim dan istrinya, bahwa janganlah mereka meminta tanggung jawab dari orang yang tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kang Ujang tahu bahwa Kiai Kosim dan keluarganya sedang bersedih, namun mereka harus tetap berpikir jernih dan berjalan di jalan yang seharusnya. Bermusyawarahlah dulu dengan ketiga putrinya itu, apa yang harus dilakukan dengan keadaannya. Karena yang pasti, hal tersebut terjadi adalah juga karena perbuatan dosa dari para putrinya. Mungkin juga karena keteledoran Kiai Kosim dan istrinya. Sehingga kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian yang cukup berat itu. Kang Ujang hanya bisa menawarkan diri untuk membantunya.
namun tidak mungkin untuk menikahi mereka. Kang Ujang mungkin bisa membantu untuk mencari siapakah sebenarnya Ujang Bustomi yang telah menghamili 3 anak perempuannya itu, juga untuk meminta pertanggungjawaban kepadanya. Setelah mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian itu, Kiai Kosim dan 3 putrinya menjadi sedikit lega. Mereka kemudian meminta maaf kepada Kang Ujang Bustomi, juga berharap kepadanya, yaitu agar Kang Ujang Bustomi bersedia membantu masalah besar yang sedang dihadapi oleh Kiai Kosim sekeluarga. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.